Ya, Heeh, dah. Assalamualaikum, Bu Nurlian. waalaikumsalam Bu Erma. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Nurlian gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, seperti yang dilihat saya juga baik-baik saja. Udah makan, Bu? Alhamdulillah udah juga. Bu Erma gimana? Udah makan belum? Iya, udah makan, Bu. Alhamdulillah udah kenyang. Udah udah lega lah istilahnya karena udah makan gitu. Iya, jadi kalau udah makan udah nyaman nih untuk berbincang-bincang nih. Iya, Bu. Kebetulan di sini Ibu ada waktu sebentar nggak? Kira-kira 10-15 menit gitu untuk apa ya? Adalah sesuatu yang ingin diceritakan gitu sama Oh, Bu Nurlian. Alhamdulillah nih Bu, saya sedang free hari ini lagi kosong. Jadi silahkan, boleh 15, boleh 10, boleh berapa saja Ibu inginkan. Alhamdulillah kalau gitu saya istilahnya lagi luang waktu juga apa ya ingin bercerita. Kebetulan Bu Nurlian ada waktu, saya ingin bercerita nih sama Ibu gitu. Apa nih yang mau dibicarakan, yang mau diceritakan? Kemudian apa kira-kira, tujuan dari hasil pembicaraan kita nanti nih, apa rencana Ibu? Nih, saya mau cerita sedikit tentang apa ya, yang saya rasakan gitu kan. Sekarang posisinya sebagai seorang guru gitu, seorang guru dengan tugas-tugas tentunya mengajar di sekolah gitu ya, Bu. Iya, Kemudian di samping itu ada juga tugas tentu bukan hanya mengajar di kelas dengan siswa kita gitu. Namun juga ada tugas-tugas tambahan dari sekolah yang harus kita selesaikan seperti itu. Nah, mmm, selain itu uh, kan di sini saya sebagai apa ya sekarang lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak gitu ya Bu. Nah di sini saya apa ya, merasa kayak waktunya kurang gitu, Bu, untuk bisa oh, memaksimalkan, mengajar di kelas sama siswa untuk mempersiapkan, apa, materi pembelajarannya, terus untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan sebagai seorang guru dan, yang apa ya, ya tentu ada dapat tugas lah tambahan dari kepala sekolah. Nah, di samping itu juga saya harus mengikuti pendidikan guru penggerak ini gitu, Bu. Jadi kayak merasa waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugas ini secara bersamaan dan dengan hasil yang maksimal kayaknya merasa kurang gitu waktunya, Bu. Jadi iya. tidak maksimal jadinya gitu. Iya, benar sekali Bu Erma, kalau kita bandingkan gitu ya, tugas kita sebagai guru dengan tugas guru kita dahulu gitu mungkin Iya, kelihatannya Bu. beban kita itu lebih besar gitu ya Bu ya? Iya, Bu, dibandingkan apalagi istilahnya kita banyak pokoknya banyak tambahan lah istilahnya dibandingkan, waktu dulu gitu sebagai seorang guru gitu. Iya iya, benar sekali. Apalagi Mmm, sekarang Ibu ini, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak tadi, Bu, ya? iya, Bu, Makin tugas-tugasnya harus banyak iya, tugas-tugasnya harus diselesaikan, kemudian ada juga jadwal, GMAT-nya yang nggak bisa ditinggalkan, kemudian ada juga yang tatap muka. Ya kalau yang tatap mukanya lokakarya itu kan nggak mengganggu lah istilahnya waktu kita di apa gitu kan, kadang kan itu memang dicari hari liburnya seperti itu. iya, Cuman istilahnya, apa ya, waktunya, tenaganya juga gitu kan tetap, ada gitu berpengaruh dengan, apa, kemaksimalan pengerjaan tugas-tugas inilah gitu, Bu. iya. Jadi Mhm. kalau Ibu Erma rasakan tadi, ini ya kalau ada tugas sebagai guru, terus ada tugas tambahan lagi, kemudian sedang mengikuti pendidikan guru penggerak juga gitu ya, Ibu, kesulitan dalam mengerjakan tugas gitu, Bu, dalam satu waktu tadi ya? Iya, Bu, kurang maksimal gitu rasanya. Maksimal ya. Kira-kira, apa hambatan yang
mengganggu nih, kenapa Ibu tidak bisa maksimal dalam mengerjakan semua tugas tersebut gitu. Padahal mengajar wajib, kemudian PGP pendidikan guru penggerak ini juga harus kita ikuti gitu. Kira-kira apa hambatannya Bu nih yang mengganggu Ibu lah? Ya, selain tadi yang saya sebutkan tadi kan waktu, Ya, karena ini ya secara bersamaan kan di situ kita mengajar, namun program guru penggeraknya juga jalan terus, tugasnya jalan terus, nggak peduli hari itu kita libur atau kita sekolah, namun kita harus tetap harus menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Nah, selain itu yang saya rasakan hambatan-hambatannya apa ya, mungkin karena kita sebagai seorang wanita gitu kan, wanita yang berumah tangga, yang punya anak gitu kan, hmm, kesibukannya yang seharusnya tadi bisa, di sekolah khusus untuk di sekolah aja mengajar, mengerjakan tugas tambahan gitu, di rumah bisa full kita mengerjakan tugas, CGP-nya gitu kan. Namun karena kita di sini sebagai seorang istri, seorang ibu yang harus, apa ya, mendidik juga, mengasuh, merawat anak kita, dan melayani suami kita gitu kan, pekerjaan rumah. Nah, di situ mungkin untuk, waktu mengerjakan tugas CGP ini, saya merasa apa ya, di situlah mungkin hambatannya untuk bisa memaksimalkan mengerjakan tugas CGP ini di rumah begitu, Bu. iya, Karena kalau di rumah itu kan okelah kalau suami nggak rewel gitu, nggak ganggu-ganggu gitu kan, seperti anak kecil gitu kan. Tapi kalau anak umur, 3 tahun gitu kan, Bu, iya, kan kalau kita bisa bilang jangan, paling ya cuma sebentar bertahan kalau dia penasaran atau apa gitu, apalagi kalau kita lagi pegang laptop kayak gitu kan, Bu, dia pengen pasti tahu ya. gitu, Bu, ya suka mengganggu gitu. Nah, di situlah mungkin, eee, terganggunya untuk mengerjakan tugas CGP ini di rumah gitu, Bu. Oh, gitu ya ya. Ya, Mhm, dari, hambatan-hambatan yang Ibu paparkan tadi nih, kira-kira Ibu inginnya kondisi ideal itu seperti apa? yang pengennya sih, Ibu pengennya seperti apa, Ibu? iya pengennya sih kalau yang idealnya seperti apa ya, Yang ini sekolah siap gitu, apa, Bu? misalnya tugas ini selesai walaupun dalam satu waktu. Ya pengennya sih yang idealnya, misalnya saya, menargetkan, misalnya satu tugas modul gitu, kalau yang untuk CGP-nya kan kalau di sekolah kan memang kita kerjakan di sekolah gitu Iya, kan, heeh, seperti mengajar kan nggak mungkin siswanya kita bawa pulang ke rumah, memang dilakukan di sekolah gitu kan. Yang dibawa pulang ini kan adalah tugas-tugas yang terutama tugas CGP ini gitu, yang idealnya menurut saya sih ya, saya kan punya target gitu kan, satu hari misalnya satu hari itu bisa menyelesaikan tugas untuk, satu tugas lah istilahnya, seperti itu kan. Nah, harusnya idealnya sih, tugas itu memang bisa saya selesaikan, untuk satu hari itu karena sudah ditargetkan, begitu kan, Bu. Jadi, mmm, harapannya sih yang idealnya saya bisa mengerjakan tugas di rumah gitu, sampai tugas itu benar-benar selesai gitu tanpa, ada hambatan atau gangguan gitu dari, eee, anak gitu kan ataupun, suami seperti itu. Apanya sih seperti itu, Bu, gambarannya gitu. Tapi ya kadang nggak mungkin juga gitu, Bu. oh jadi itu ya, kepinginnya seperti itu, satu hari Mhm, selesai satu pekerjaan sekolah di sekolah, pekerjaan rumah di iya, rumah, gitu Bu ya. iya, Bu. Nah jadi, dari harapan-harapan Ibu tadi itu kira-kira nih sekarang Ibu di posisi mana nih? Kalau diskalakan, skala 1 hingga 10, misalnya 1 mendekati, ketidakberhasilan, 10 mendekati keberhasilan, sekarang Ibu berada di posisi mana kira-kira? Kalau saya kira-kira, menurut saya yang sudah saya lakukan itu kira-kira 6 6 atau 7 lah, 6 lah mungkin. 6 atau 7 ya? Karena memang kurang maksimal menurut saya, Bu, gitu. Iya. Ibu berharap semuanya 10 gitu ya maksimalnya? Harapannya iya, paling enggak 9 lah kayak gitu, Bu, pengennya. Oke, sekarang berarti posisi Ibu sedang di 6 atau 7 ya?
Mhm. Kemungkinan ada ndak, peluang atau kemungkinan lain yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa mencapai target yang maksimal tadi 9 atau 10 tadi? Mungkin peluang yang lain ya, Bu, Iya, mungkin, apa kira-kira, caranya, cara eee, untuk mendapatkan maksimal tadi? mungkin saya bisa, apa ya, cari pengasuh anak sih, Bu, mungkin gambarannya. Eee, jadi istilahnya ketika saya, ingin mengerjakan tugas gitu kan, saya ingin, tidak ada hambatan gitu. Jadi ada yang, mengasuh anak saya di rumah gitu. Jadi istilahnya di waktu saya untuk menargetkan tugas-tugas itu selesai, ya bisa saya kerjakan tanpa ada gangguan gitu, Bu. Ya itu sih, Bu, solusinya kalau menurut saya. Oh iya, berarti, bagus tuh Bu, Ibu sudah menargetkan rencana pertama gitu untuk mencari pengasuh anak ya Bu ya. Iya, Bu. Menurut Ibu jika hal itu tidak, berhasil, Ibu punya strategi lain ndak? Rencana lain ndak gitu untuk, mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Mungkin, Kemungkinan heeh, rencana lainnya, apa sih, lebih ekstra aja kalau jika yang pertama tadi gagal, mungkin saya harus lebih ekstra aja sih, Bu. Maksudnya ekstranya seperti ini, ketika misalnya di sekolah saya ada jam kosong gitu, Bu, free gitu, saya mungkin bisa, ambillah waktu itu untuk mengerjakan, sebisanya tugas yang ingin saya selesaikan gitu. Begitu juga dengan di rumah, misalnya, eee, di saat anak tidur seperti itu kan, mungkin di saat malam juga ketika anak saya udah tidur, saya tidak langsung tidur gitu, saya mungkin bisa ambil waktu itu untuk, mengerjakan tugas ini, Bu, sampai tugas ini selesai. mohon maaf Ibu Erma, kita lanjut ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Sampai di mana tadi cerita kita Ibu? Sampai ke alternatif solusi yang kedua jika solusi yang pertamanya, eee, apa ya, nggak berhasil gitu istilahnya. Jadi saya, lebih apa ya, lebih efisien terhadap waktulah istilahnya di saat ada waktu luang saya harus buru-buru, secepatnya bisa mengerjakan tugas. Seperti itu juga di sekolah kalau ada jam saya yang kosong, saya bisa langsung untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu, Bu. Oh, iya iya, Bu, iya. Jadi tadi strategi pertama Ibu akan cari pengasuh untuk Iya baby-nya ya, Bu, ya. iya Kemudian yang kedua lebih, memanajemen waktu, jika ada waktu kosong langsung dikerjain tugas-tugasnya ya, Bu, ya. iya, Bu. Oke, berarti Ibu sudah punya 2 strategi nih rencananya untuk mengatasi masalah Ibu. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu nih, kapan rencana ini akan Ibu laksanakan nih? Kapan waktunya untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Mungkin untuk strategi yang pertama saya sudah pantau-pantau juga sih mencari orang yang bisa istilahnya untuk mengasuh anak gitu. Nah tapi untuk, mengasuh anak ini kan kita nggak, apa ya, nggak mau sembarangan orang kayak gitu kan. Kita, Iya eee, pasti ingin tahu orangnya lebih jauh istilahnya begitu. Makanya, sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan, tapi saya masih mencari begitu, Bu. Yang mhm. sesuai dengan kriteria yang kita inginkan lah untuk, pengasuh, anak kita ketika kita, tinggal sebentar untuk nugas gitu, Bu. Iya iya, benar sekali itu langkah-langkah yang telah Ibu pikirkan. Ibu harus betul-betul memikirkan nih mana pengasuh yang bisa Mhm. kita percaya gitu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Kemudian, kira-kira berapa lama nih jangka waktu yang Ibu targetkan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Harapan saya sih, sebelum apa ya, sebelum program CGP saya ini selesai gitu, saya harus,
bisalah mencari atau mendapatkan pengasuh anak saya tersebut, Bu. Karena, mungkin ke depannya bayangan saya gitu kan, Bu, ke depannya, eee, setelah selesai saya dari CGP ini, mungkin tugas beban tanggung jawabnya, lebih besar lagi daripada sekarang kayak gitu kan. Iya, Kalau sekarang kan masih pendidikan, masih C, calon gitu kan, calon guru penggerak iya. gitu. Besok kalau udah selesai dari sini, sudah menjadi guru penggerak begitu. Oh, iya. Mungkin saya, apa ya, harapan saya ke depannya, akan berusaha untuk lebih maksimal lagi, paling tidak walaupun tidak bisa menggerakkan sekolah lain begitu, saya berharap, saya bisa untuk menggerakkan, di sekolah saya dululah begitu, Bu. Mmm, Jadi, saya, harus lebih maksimal lagi, dalam menggerakkan, dalam apa ya, kebetulan saya di sekolah itu kan, sebagai, penggerak kombel juga begitu, Bu. Jadi istilahnya harus menggerakkanlah, walaupun belum di sekolah lain begitu, Bu. Jadi harapan saya sebelum CGP ini selesai, bisalah saya mendapatkan pengasuh anak saya begitu, Bu. oke oke, Ibu. Berarti ukuran keberhasilan Ibu itu ya? Iya, Bu. Harapan Eee, saya, kalau udah ada, pengasuh anak saya istilahnya bisalah walaupun tidak berhasil 100% atau ratingnya 10 gitu, 1 dari 10 itu, ya 9 bisalah saya dapatkan gitu, bisa memaksimalkan oke. gerak langkah saya untuk, mengerjakan tugas-tugas begitu, Bu. Baik Ibu, mantap sekali kalau saya dengarkan nih. Apa komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu? Ya komitmennya, apa ya, ya saya Mmm, terus, mhm, berusaha, kemudian setelah dapat yang saya inginkan, saya akan memulai, apa yang sudah saya planning-kan begitu, Bu, iya, untuk ke depannya begitu dan saya harapkan ke depannya saya akan menjadi, guru yang lebih baik, kemudian, eee, mungkin bawahan yang, bisa mengerjakan tugas yang bebankan kepada saya, yang ditunjukkan kepada saya oleh kepala sekolah saya begitu. Kemudian iya, komitmennya kalau udah ada pengasuh anak saya juga bisa selain tugas-tugas saya berharap untuk bisa maksimal istilahnya, di rumah ini, sebagai seorang istri maksimal untuk, apa ya, eee, me apa ya, mengerjakan tugas rumah, terus iya, kemudian apa yang diharapkan oleh suami saya juga iya seperti iya. itu. Oke. Ibu, ini menurut Ibu nih kira-kira dukungan yang dapat membantu Ibu untuk mencapai komitmen Ibu tadi tuh, siapa kira-kira yang bisa mendukung Ibu untuk Kalau mencapai komitmen? kalau dalam urusan sekolah begitu, Bu, dukungan yang saya harapkan ya dari terutama dari kepala sekolah, kemudian, dukungan dari rekan-rekan guru juga begitu, Bu. Karena, saya nggak mungkin akan bisa bergerak sendiri di sekolah begitu, Bu, kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, kalau tidak ada dukungan dari, guru-guru rekan saya bekerja, kalau tidak ada ibaratnya dukungan dari mereka kayaknya untuk urusan di sekolah rasanya mustahil akan bisa berhasil sendirian begitu, Bu. Kemudian Iya, untuk, masalah yang di rumah seperti itu, dukungan yang saya harapkan yang paling utama adalah dukungan dari suamilah. oh Support iya, dari suami, pengertiannya ketika saya melakukan, mengerjakan tugas, melakukan Zoom, mhm, seperti itu, iya. Bu. Iya ya, itu harapan kita ya, Bu, ya, yang dapat membantu Ibu itu di sekolah tentunya kepala sekolah sendiri, rekan-rekan sejawat ya, Iya, kemudian Bu. di rumah juga dari orang rumah pastinya. Iya, pasti, Bu. Iya. Jadi ini menurut Ibu nih dari percakapan kita siang ini nih, apa yang sudah Ibu dapatkan?
Yang saya dapatkan pertama, apa ya, rasa legalah, plong gitu, karena curhatan ini, apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Bu Nurlian dengan, apa ya, dengan sepenuhnya begitu. Karena kemudian Ibu, dengan saya bercerita ini, Ibu apa ya, memberikan rasa terbukalah istilahnya. Jadi keterbukaan ini membuat saya plong gitu untuk menceritakan apa yang sedang menjadi apa ya pikiran lah oleh saya sekarang. Kemudian setelah kita bercerita siang ini, saya terpikir gitu dari pertanyaan yang Ibu sampaikan itu terpikirkan oleh saya solusi-solusi yang mungkin bisa saya cari solusinya gitu untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini begitu Bu. Iya, saya juga senang bisa ini, bercerita dengan Bu Erma gitu ya. Apa yang Ibu Erma rasakan itu juga sebenarnya, pernah saya pikirkan juga gitu. Dari obrolan kita ini, saya bukan hanya sekedar membantu Bu Erma, tapi saya juga bisa berpikir apa yang akan saya kerjakan juga untuk selanjutnya jika saya punya, permasalahan yang sama seperti Bu Iya, Erma. Bu, karena istilahnya kita sini kan sama-sama perempuan, sama-sama bersuami, punya Iya. anak, pasti masalahnya untuk urusan seperti ini ya nggak jauh-jauh beda lah gitu kan, Bu, istilahnya, Bu. Iya, benar sekali Bu Erma. Semoga, Bu Erma nantinya bisa menjalankan rencana Bu Erma tadi, kemudian masalah-masalah Bu Erma tadi bisa Ibu atasi juga. Eee, Amin, amin. ada lagi Bu yang ingin kita ceritakan? Mungkin, saya, untuk saat ini, cukup sekian dulu, Bu. Mungkin ke depannya kalau ada luang waktu lagi kita cerita lagi, kalau ada Iya, masalah baru lagi kita cerita lagi, sharing lagi, iya. Bu. Oke, terima kasih Bu Erma. Sama-sama, Bu.